Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, rahimakumullah, kembali berjumpa dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah yang didukung oleh Lazismu dan Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Dan insya Allah bersama saya Kifari Yuristiadi selaku host sore hari ini, kita telah dibersamai oleh Profesor Dr. Haji Chairil Anwar selaku Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan kita akan sapa terlebih dahulu Prof. Chairil Anwar. Assalamualaikum Prof. Chairil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat Prof. Chairil. Alhamdulillah. Baik. Pemirsa TV-mu, insya Allah sore hari ini kita akan mendiskusikan tema peran sosial perguruan tinggi di tengah pandemi COVID-19. Dan kita tahu bersama bahwasanya perguruan tinggi memiliki tugas tridharma, yakni melakukan pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Lebih khusus di perguruan tinggi Muhammadiyah ada tugas tambahan, yakni bagaimana menjalankan peran al-Islam dan kemuhammadiyahan yang menjadi ruh dari tiga tridharma perguruan tinggi tersebut. Dan di tengah pandemi COVID-19 ini, tentu perguruan tinggi harus tetap bisa menjalankan peran tridharmanya dengan baik. Jika dalam ranah pendidikan dan pengajaran, perguruan tinggi mencoba melakukan adaptasi pembelajaran daring dan sebagainya, lalu bagaimana dalam konteks penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga perguruan tinggi dapat menjawab dan menjadi solusi bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kita akan menyimak paparan Profesor Chairil Anwar di segmen yang pertama ini. Dan sebelumnya kami mengingatkan kepada pemirsa TV-mu untuk bisa menelpon secara interaktif ataupun mengirim pertanyaan melalui WhatsApp, dan nomor sudah tertera di layar kaca Anda. Baik, Prof. Chairil, disilahkan untuk menyampaikan paparan di segmen pertama ini. Pak Gifari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bersua kembali di Ramadan hari yang ke-23, yang insya Allah Ramadan tahun ini akan berusia 30 hari ya, menurut perhitungan atau hisab. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di 10 akhir Ramadan yang bertepatan dengan 16 Mei 2020. Jadi tema sebagaimana disampaikan oleh Pak Gifari tadi adalah peran perguruan tinggi dan peran sosial perguruan tinggi di Indonesia, lebih khusus lagi perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah di
masa pandemi COVID-19 ini. Jadi pertama saya ingin sedikit mereview ya angka-angka ya. Jadi menurut angka per 16 Mei 2020 ini yang meliputi 250 negara yang terpapar virus COVID ini. Jadi untuk dunia rata-rata itu mencapai 4.641.975 kasus. Dan dari sekian juta kasus itu yang meninggal dunia ada 308.853. Sedangkan yang sembuh 1.768.005. Sedangkan secara keseluruhan di tingkat dunia grafiknya itu masih saja menanjak. Ya, jadi karena itu maka dunia sekarang termasuk negara kita masih disibukkan oleh COVID ini. Jadi saya kira satu-satunya yang menyibukkan dunia saat yang bersamaan ya itu adalah makhluk yang begitu kecil dalam ukuran nanometer ini yang disebut dengan COVID, yang disebut coronavirus disease ini. Dan lucunya ya mungkin karena jumlah penduduknya sebenarnya tidak sangat besar dibanding dengan Cina dan India, itu kasus terbesar itu ada di Amerika Serikat, 1.484.285, sedangkan yang meninggal itu juga tertinggi 88.507. Nah, negara kedua yang meninggalnya, walaupun kasusnya bukan yang nomor 2, tapi yang jumlah yang meninggalnya tertinggi kedua, itu adalah UK atau Inggris biasa kita sebut, itu 331.998. Sorry. Ya, 331.998. Ya. Jadi ini luar biasa. Sedangkan untuk kasus negara kita, ya datanya masih hari kemarin, itu 16.496 kasus untuk Indonesia, sedangkan yang meninggal dunia 1.076, dan yang dinyatakan sembuh 3.803. Jadi alhamdulillah yang sembuh itu 3 kali lipat dibandingkan dengan yang meninggal dunia. Tetapi yang kurang menggembirakan adalah COVID ini telah menyentuh seluruh 34 provinsi di Indonesia dan lebih dari 300 kabupaten kota. Jadi saya kira ini sudah menyebar luar biasa. Nah, sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Pak Gifari, memang perguruan tinggi kita itu kan di dalam melangkahnya, dasarnya itu adalah Tridharma perguruan tinggi. Jadi pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Sedangkan tadi untuk Muhammadiyah dan Aisyah itu ditambah dengan AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, ternyata di masa COVID ini ketiga-tiga atau keempat-empat dari Dharma perguruan tinggi itu berjalan bersama. Yang luar biasa emak saya. Ya. Jadi misalnya saja untuk pengajaran itu kita siap atau tidak siap ketika pemerintah menginstruksikan agar siswa-siswa itu belajar di rumah dan mahasiswa itu juga belajar di rumah, itu semua kemudian pindah dari kuliah tatap muka menjadi kuliah daring. Dan alhamdulillah ini pengalaman. Saya kira sejak Indonesia merdeka ini adalah pengalaman pertama seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 4.000 itu menyelenggarakan kuliah daring, siap atau tidak siap. Nah, di tengah situasi semacam itu, tentu perguruan tinggi secara khusus itu juga terdampak. Ya, sekian mahasiswa itu juga terdampak, misalnya yang tinggal di Yogyakarta, mereka kesulitan untuk mencari pulsa, ya. Kemudian mereka juga kesulitan untuk makan karena warung-warung itu sebagainya ditutup. Nah, sehingga secara tidak langsung yang namanya peran sosial dari perguruan tinggi saya lihat
apakah itu di Gajah Mada atau di perguruan tinggi swasta yang lain, khususnya di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah, itu mereka pertama-tama inward looking, melihat dulu ke kampusnya itu apa yang bisa kita perbantukan untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, karena itu maka sebagian saya lihat itu mereka mengumpulkan dana untuk membantu para mahasiswa itu. Sebagiannya untuk mensubsidi pulsa dalam rangka proses belajar mengajar melalui daring. Yang kedua itu membantu mereka di dalam menyiapkan makanan. Ya, itu saya kira kegiatan yang langsung, dan saya kira itu luar biasa dalam tempo yang sangat singkat. Dan alhamdulillah dari berbagai macam jajak pendapat, Indonesia ini, Pak Gifari dan para pemirsa TVMU, itu termasuk salah satu bangsa yang mempunyai sifat pemurah ya di antara bangsa-bangsa yang lain. Sehingga ketika ada berbagai macam bencana yang ini disebut bencana non alam ya. Kalau bencana alam seperti api meletus atau ada gempa dan lain-lain, ini yang bencana non alam. Itu begitu cepat masyarakat itu tergerak hatinya untuk itu, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, sesuai dengan posisinya perguruan tinggi, itu dia memiliki kepakaran melalui penelitiannya dan lain-lain itu. Nah, kepakaran itu ditunjukkan misalnya dengan sangat cepat perguruan tinggi itu misalnya membuat hand sanitizer ya, cairan-cairan itu. Kemudian mereka dengan cepat bisa memobilisasi membuat masker. Tapi tentu yang sangat menarik diantaranya mereka kemudian mengkreasi untuk membuat mobile ya. Jadi cuci tangan tapi bisa dipindah kemana-mana gitu. Kemudian juga mereka membuat sabun cair. Kemudian juga mereka membuat bilik-bilik sanitizer ya. Untuk mereka yang mau masuk gedung itu masuk ke bilik dibebaskan dari kuman, baru kemudian. Tetapi juga pernafasan dari oksigen ya. Misalnya beberapa teman di Salman dibantu oleh dosen-dosen dari ITB dan beberapa perguruan tinggi yang lain. Itu saya kira mereka membuat sesuatu terobosan yang bagus, yaitu ventilator. Ya. Dengan kepakarannya mereka membuat ventilator dan tentu berhasil dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan kalau ventilator itu mengimpor. Dan itu sudah bekerja sama. Dan yang terbaru, jadi karena jumlah yang harus diuji, dites dari orang yang terdampak itu, ya ODP itu harus dilakukan rapid test, maka kemudian beberapa perguruan tinggi itu mengeluarkan RIGHA, ya, RIGHA, yang ternyata setelah diuji bersama-sama dengan yang sudah lebih dahulu dikomersialkan, itu bisa ya capaiannya 98%, bahkan bisa sampai 100%. Jadi GHA itu keterlibatan dari Gajah Mada, Erlangga, dan salah satu institusi H itu. Dan bekerja sama dengan BPPT. Dan ini sekarang sudah dimasalkan, dicoba untuk dilakukan pengujian. Nah, jadi Pak Gifari dan para pemirsa, kita melihat bahwa perguruan tinggi di samping tadi bisa menyesuaikan diri untuk membantu mahasiswa, membantu masyarakat melalui proses pengajaran, tetapi juga mereka memobilisasi dana untuk membantu itu, membuat hand sanitizer, membuat masker dan lain-lain, dan mereka kemudian membagikannya kepada masyarakat maupun beberapa tempat di mana masyarakat itu berkumpul bersama-sama. Baik. Dan untuk lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, alhamdulillah dengan dikomandani MCCC ya, Muhammadiyah Common COVID Center itu bersama-sama dengan Lazismu dapat mengumpulkan berbagai kekuatan dana, dan untuk PTMA saja itu mencapai 90,5 miliar rupiah. Baik. Itu yang digunakan untuk membantu masyarakat secara. Baik, Prof. Iril, nanti kita akan eksplor lagi di segmen yang kedua tentang peran PTMA dalam pandemi COVID-19 ini setelah jeda pariwara berikut ini.
Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Pemirsa TVmu masih dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah yang didukung oleh Lazismu dan Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Dan kita masih bersama Profesor Dr. Haji Hairil Anwar, Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Prof. Hairil melanjutkan pembahasan di segmen yang pertama tadi, kira-kira sejauh mana peran dari perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah dalam penanganan COVID-19 ini, Prof? Ya, jadi di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah, jadi kita tahu bahwa perguruan tinggi Muhammadiyah yang disingkat dengan PTM ditambah Aisyah, PTMA, itu kan merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah. Jadi karena itu maka apa yang dilakukan oleh induknya Muhammadiyah dengan membentuk MC3 itu tentu akan bergaung ke bawahnya. Jadi kita sampai sekarang ini memiliki 12 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Tentu melalui fakultas kedokteran itu berbagai macam hal itu tentu dijabarkan sampai kepada detail-detailnya di lapangan. Tidak hanya itu, kita juga memiliki keperawatan, kebidanan dan berbagai macam disiplin kesehatan yang membantu, ya, yang membantu untuk menjabarkan MC3 itu di lapangan. Dan kita juga memiliki fakultas-fakultas terkait. Jadi kalau tadi saya bicara tentang apa yang teknis-teknis ya, membuat sanitizer dan lain-lain, kita memiliki mungkin di antara perguruan tinggi swasta kita memiliki paling banyak prodi farmasi di seluruh Indonesia. Dan mereka siap. Dan kita pantau mereka telah begitu ada instruksi seperti itu, mereka membuat hand sanitizer. Mereka membuat cairan-cairannya di botol kemudian disampaikan secara gratis kepada masyarakat. Tidak hanya itu, kita juga memiliki berbagai macam fakultas psikologi. Jadi mereka yang terdampak itu tidak hanya sisi fisiknya, tapi juga sisi psikologisnya. Jadi teman-teman dari psikologi itu mendampingi. Jadi misalnya saja work from home, ya, terutama untuk anak-anak kita itu bekerja di rumah, itu kan bosen itu sekian lama. Nah itu memerlukan perhatian. Nah, para adik-adik kita yang berada di lingkungan fakultas psikologi atau sejenisnya itu membantu di tengah-tengah masyarakat untuk memandu mereka. Jadi ini juga tidak terbiasa. Bekerja cukup lama atau sekolah cukup lama, berada di rumah, itu kan bosan. Nah itu diperlukan panduan-panduan psikologi. Nah saya kira sebagaimana yang disampaikan oleh seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia kepada kami di Majelis Tinggi, mereka berpartisipasi dalam bidang itu. Begitu pula untuk LPTK, Muhammadiyah Asosiasi LPTK yang mengkhususkan diri pada bidang pendidikan, mereka juga melakukan pantauan, ya, sejauh mana
proses belajar mengajar yang dilakukan oleh adik-adik kita, anak-anak kita di rumah itu, dan dibandingkan kalau diadakan normal. Jadi ini sedikit Pak Givari, saya baru membaca di majalah The Economist gitu. Jadi salah satu yang disarankan oleh majalah The Economist itu untuk masyarakat di seluruh dunia, kalau kondisi COVID itu sudah mulai mereda, buka sekolah-sekolah itu. Karena ternyata dengan sekolah di rumah, itu ada satu sisi yang tidak begitu menguntungkan bagi anak-anak, terutama mereka yang ekonominya tidak mampu, itu yang disebut dengan ketidakadilan. Jadi mereka memantau itu ada sesuatu yang terjadi. Jadi misalnya barangkali Pak Givari atau pemirsa mengetahui ya, jadi 1 atau 2 mahasiswa kita itu dalam rangka belajar di rumah itu mencari sinyal ya internet itu tidak mudah, dan ketika mencari itu dia ketabrak. Ada yang lari ke atas ke masjid, dia terjatuh meninggal dunia. Nah, ini sedikit gambaran saja bahwa sebenarnya dalam kondisi ini tidak semua siap. Jadi karena itu berbagai macam sisi-sisi itu dijadikan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah dipakai. Nah, tentu yang paling gampang ya upaya-upaya itu adalah dalam rangka memobilisasi dana. Baik. Sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan bahwa sampai sejauh ini perguruan tinggi Muhammadiyah Indonesia telah mengumpulkan kurang lebih 90,5 miliar ya untuk membantu mereka yang kena masalah terkait dengan COVID-19. Baik, Prof. Hairil, kita akan jawab pertanyaan dari WhatsApp yang masuk terlebih dahulu. Dari Pak Adnan di Metro Lampung. Terima kasih Pak Adnan. Assalamualaikum Prof. Mohon izin bertanya, apakah dalam hal pembagian peran sosial PTM oleh Dikti PP Muhammadiyah, adakah job desk dari PP terhadap PTM, baik pembagian zona atau kiprah dalam peran sosialnya, dan sejauh mana signifikansi perannya? Matur nuwun Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, suaranya tidak begitu jelas ya Pak Givari. Bisa diulangi lagi coba. Baik, saya ulangi Prof. Hairil. Jadi apakah dalam hal pembagian peran sosial perguruan tinggi Muhammadiyah oleh Diktilitbang PP Muhammadiyah, adakah job desk dari PP terhadap PTM, baik pembagian zona atau kiprah dalam peran sosialnya, dan sejauh mana signifikansi perannya? Jadi misalnya PTM di Sumatera secara khusus mengerjakan apa, PTM di Jawa, mungkin begitu yang saya tangkap begitu Prof. Hairil. Dan seberapa jauh signifikansi perannya? Sementara ini karena ini begitu mendadak ya, jadi mereka melakukannya secara spontan ya dan acak gitu, sehingga memang masing-masing ya, seperti misalnya satu saat kita mendengar laporan bahwa farmasi di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin menyiapkan hand sanitizer ya, kemudian ada yang di UMSU, kemudian ada yang di UMKT Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang menyiapkan perangkat IT ya untuk membantu mahasiswa-mahasiswa dalam belajar segala macam. Kemudian kita melihat misalnya UMY, UAD, UNESA yang berada di Yogyakarta ini langsung membantu mahasiswa ya, mereka yang terdampak yang nggak siap pulang itu kemudian mereka bantu, dan berbagai macam hal yang dilakukan yang tidak secara spesifik itu ada pembagian, karena begitu istilahnya ya katakanlah begitu mendadaknya, yang namanya bencana itu kan datangnya mendadak gitu ya. Kadang-kadang apapun resources yang kita miliki itu kita siapkan untuk menangani ini. Baik. Dan saya kira kerja dari MC3 itu telah diapresiasikan oleh Koordinator Pusat Penanganan COVID Nasional itu. Secara khusus saya pernah mendengar bagaimana Pak Yuri itu menyampaikan bahwa MC3 itu peranannya luar biasa untuk membantu, dan bagian dari MC3 itu tentu adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Baik, terima kasih Prof. Hairil atas jawabannya. Jadi secara tidak langsung pembagian peran dan tugas itu
dilakukan oleh MCCC, ya Prof. Jadi berkoordinasi dengan perguruan tinggi untuk kemudian apa yang kemudian bisa dilakukan dan sebagainya. Sejauh ini saya kira memang koordinasi nasional dari Muhammadiyah ada di MCCC. Begitu nggak kira-kira Prof. Iril? Baik, dan ini kita jawab pertanyaan WhatsApp yang kedua, Prof. Iril. Dari belum muncul, kita tunggu. Oh, dari Bapak Harnen, PCM Majelis Kader Aji Barang Banyumas. Jadi dari Banyumas, Aji Barang, Prof. Iril. Assalamualaikum, mau tanya Ustadz, bagaimana SOP yang dilakukan perguruan tinggi Muhammadiyah dalam ikut berperan dalam hal perguruan tingginya dijadikan tempat karantina pasien COVID-19. Jadi bagaimana SOP yang harus dilakukan perguruan tinggi Muhammadiyah jika perguruan tingginya, kampusnya dijadikan tempat karantina pasien COVID-19. Itu pertanyaan dari Pak Harnen di Aji Barang. Di Aji Barang ya, jadi yang terkait dengan karantina ya? Ya, kampus yang digunakan untuk karantina, Prof. Iril. Sejauh ini saya tidak melihat ya ada kampus di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah itu yang digunakan untuk karantina itu. Tetapi saya kira beberapa fakultas kedokteran maupun prodi-prodi kesehatan di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu memfasilitasi, memfasilitasi ruangan-ruangan walaupun itu tidak di dalam kampus. Jadi tetapi ada beberapa katakanlah rumah sakit ya, seperti misalnya rumah sakit PKU yang ada di Gamping, itu kan sebenarnya kerjasama antara PKU Muhammadiyah dengan Fakultas Kedokteran, FKKM, ya, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah itu juga difasilitasi oleh PTM. Jadi kerjasama antara PKU Muhammadiyah ya dengan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu berlangsung dengan lancar. Tentu sekali lagi di bawah koordinasi MC3 tadi. Baik. Kira secara umum seperti itu. Tapi detail satu-satunya saya tidak bisa menyampaikan. Ya paling tidak yang saya ketahui sejauh ini dari 165 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu tidak ada satu kampus pun katakanlah ruangannya yang dipakai untuk karantina sebagaimana atlet ya, gedung atlet yang di Jakarta itu tidak seperti itu. Baik. Jadi masih pusatkan di PKU Muhammadiyah. Baik. Jadi karantina lebih difokuskan di rumah sakit Muhammadiyah sejauh ini begitu Prof. Iril ya. Baik. Kita akan lanjutkan segmen ketiga setelah jeda berikut ini. Batik nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi
Pemirsa TVmu, masih dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah yang didukung oleh Lazismu dan Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Dan kita masih dibersamai oleh Profesor Dr. Haji Chairil Anwar, Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan sebelum kita masuk ke pertanyaan WhatsApp berikutnya, saya mengingatkan kepada pemirsa TVmu untuk berdonasi melalui Lazismu dalam rangka mendukung program-program dari Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Baik, Prof. Iril, ada pertanyaan WhatsApp berikutnya dari Pak Taufik di Jogja. Prof. Iril, bagaimana konsep kebijakan dan strategi Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah dalam mewujudkan PTM-PTA sebagai Center of Excellence sekaligus menghasilkan outcome dan impact riset yang bermanfaat bagi umat, termasuk strategi proses pembelajaran yang adaptif di TNN, the new normal, pasca pandemi COVID-19 nanti. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak, siapa tadi? Pak Taufik. Pak Taufik. Jadi memang kita bisa mengambil hikmah itu ya dari masa pandemi ini. Jadi pertama, secara mendadak seluruh proses belajar mengajar itu dilakukan secara daring atau online. Dan alhamdulillah ternyata kita siap. Jadi misalnya saja kita melakukan pertemuan, ya kita bagilah ya, karena jumlah 165 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu kan cukup banyak. Jadi pertama misalnya kita melakukan diskusi dengan perguruan tinggi Muhammadiyah yang terakreditasi A, ada 6, di Jogja ada 2 ya, ada UMY dan UAD, ada Solo, ada UHAMKA, ada Malang, kemudian ada Medan ya. Kita mengadakan web conference, web discussion ya. Jadi alhamdulillah kita pantau mereka sejauh mana masalah COVID ini berpengaruh pada proses ini, dan yang mereka sepakat adalah semua yang namanya proses belajar mengajar dan semua pertemuan-pertemuan bahkan ujian itu diselenggarakan dalam bentuk daring. Jadi sekali lagi ini pengalaman yang sangat berharga. Jadi kalau tadi bagian dari Center of Excellence itu mereka yang sudah terakreditasi institusi A, itu bisa kita sebut sebagai Center of Excellence. Jadi sebagaimana yang kita ketahui dari jumlah perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia, itu kan 4.000 lebih yang mendapatkan akreditasi A. Itu mungkin sekitar 70-an saja. Ya. Jadi itu ya bisa kita sebut sebagai Center of Excellence. Nah, karena itu kami menggunakan kampus-kampus yang Center of Excellence ini untuk kemudian kita turunkan kepada adik-adiknya yang katakanlah akreditasinya baru B, bahkan mungkin akreditasinya C, untuk dibimbing bersama. Dan alhamdulillah ternyata melalui proses daring ini hal semacam itu berjalan dengan sangat baik. Jadi bahkan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu kan tidak semuanya besar. Ada yang kecil, yang jumlah mahasiswanya itu tidak banyak. Tetapi mereka itu juga peduli untuk membantu MC3 itu sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Nah, catatan yang lain adalah bahwa memang sejauh ini pemerintah berupaya untuk memperkecil jumlah perguruan tinggi di Indonesia itu. Ya. Dan alhamdulillah beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah itu kemudian melakukan penggabungan. Baik. Nah, sehingga kemudian yang tadinya kita jumlahnya 174, 175, itu sekarang menjadi 165 karena ada proses penggabungan ini. Nah, tetapi dari sudut jumlah program studinya itu kita bertambah. Nah, itu kita memandu melalui Majelis Dikti itu agar prodi-prodi itu yang bergabung menjadi universitas, misalnya universitas kita sekarang ada 56 atau 57 ya total setelah penggabungan itu. Baik. Nah itu kemudian memandu
untuk mencapai sebagaimana yang tadi disampaikan Baik. menuju center of excellence. Baik. Nah, karena itu melalui masa COVID ini kita bisa melihat beberapa yang punya kreativitas untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang masing-masing sesuai dengan program studinya masing-masing. Baik. Jadi saya kira pengalaman-pengalaman ini tentunya nanti akan dipakai setelah adanya setelah COVID ini berakhir. Walaupun tidak mungkin katanya berakhir 100%. Jadi ada yang mentargetkan 97%, 99%. Karena yang namanya virus itu kan sama juga dengan influenza. Ya. Dengan influenza itu kan setiap saat datang saja secara rutin. Baik, Prof. Hairil, tadi terkait pertanyaan Pak Taufik, pertanyaan kedua tadi, bagaimana kemudian PTM menyambut era new normal di perguruan tinggi? Jadi gimana Pak yang terakhir? Bagaimana PTM, PTA menyambut era baru atau new normal era setelah pandemi COVID ini? Apakah strategi dari Diktilitbang sudah di kata setelah COVID yang terkenal itu adalah new normal ya. Bahwa kehidupan kita itu kemudian sudah berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, jadi sementara ini katakanlah pertama kita pantau bagaimana dampak COVID ini terhadap perguruan tinggi Muhammadiyah. Tentu saja pertama mahasiswa kesulitan membayar. Kemudian bagaimana mahasiswa baru yang biasanya mereka datangi beri leaflet itu mereka harus iklankan dengan cara daring itu. Tapi alhamdulillah beberapa perguruan tinggi itu bahkan stabil walaupun secara umum tentu saja itu turun. Tetapi the new normal ini, jadi kita berada di dalam keadaan yang baru dibandingkan dengan sebelumnya, maka tetap kita ingin nanti misalnya pertemuan-pertemuan daring, kuliah-kuliah daring itu tetap kita akan lakukan. Bahkan sebenarnya melalui Majelis Pendidikan Tinggi kita sekarang sedang menyiapkan untuk membuat apa yang disebut dengan MOU, Muhammadiyah Online University. Jadi ini bagian dari walaupun ini tidak dibuat saat COVID, sebelumnya sudah kita, tapi pada saat COVID ini itu sangat membantu. Tapi karena regulasi dari pemerintah itu masih sangat ketat dalam hal ini, sementara masih mengutamakan UT ya. Nah, kita mungkin nanti akan bertahap untuk menjadi MOU itu. Jadi saya kira the new normalnya semacam itu. Nah, mungkin juga paket-paket pembelajaran itu dibuat sedemikian rupa sehingga apa yang mendapatkan hikmah pelajaran dari COVID ini bisa diteruskan pasca COVID ini. Baik, Prof. Iril. Jadi terkait new normal tadi, Pak Iril menyampaikan perlu memperhatikan dampak yang saat ini terjadi begitu nggak Prof. Iril. Dan kemudian strateginya salah satunya adalah bagaimana terus akan mengadakan pembelajaran daring. Mungkin ada hal lain Prof. Iril yang kemudian menjadi strategi terdekat bagi PTM PTA untuk menyambut era baru di perguruan tinggi Muhammadiyah pasca pandemi COVID ini. Ya, tentu seperti yang dari awal disampaikan, perguruan tinggi itu kan terdharma kalau kita 4 dharma, ya kan? Jadi tadi proses belajar mengajar yang tadi mengarah kepada daring, tapi kemudian juga penelitian. Jadi kalau tadi secara umum dikatakan respon dari perguruan tinggi untuk menghadapi masa COVID ini, salah satunya misalnya tadi RIGHA ya untuk rapid test. Nah, saya kira perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah jangan kalah dalam hal ini. Ya. Jadi beberapa fakultas kedokteran misalnya itu kita yakin mereka akan punya inovasi
untuk menghasilkan berbagai macam hal yang bagus. Nah, kemudian yang lebih dari itu, saya kira terutama ini teman-teman dari Fakultas Ekonomi, ya, juga dari Fakultas Psikologi, dampak dari COVID ini terhadap kehidupan ekonomi kita itu luar biasa. Jadi kalau dulu katakanlah pada krisis moneter tahun 98 itu, yang terdampak itu katakanlah perusahaan-perusahaan besar, tetapi yang akan membantu itu adalah UMKM. Nah sekarang UMKM ini yang terdampak berat. Jadi omset mereka turun. Jadi saya kira ini menjadi perhatian serius juga bagi perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Karena apa? Pertama, tentu karena mayoritas mahasiswa kita itu adalah menengah ke bawah, itu terdampak. Nah, bagaimana membantu kehidupan ekonomi dari saudara-saudara kita yang terdampak ini, itu saya kira menjadi perhatian serius dari perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Tentu ini Muhammadiyah dan Aisyah tidak bisa bekerja sendiri. Mereka harus bekerja sama dengan komponen masyarakat yang lain dan tentu bekerja sama dengan pemerintah maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Baik, Prof. Iril, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda iklan berikut ini. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Pemirsa TV-mu masih dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah yang didukung oleh Lazismu dan Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Dan kita masih bersama Profesor Dr. Haji Hairil Anwar, Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan kita masih membahas tema peran sosial perguruan tinggi di tengah pandemi COVID-19. Prof. Hairil, beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi sudah mengumumkan tentang bagaimana relaksasi tentang kebijakan COVID-19 ini, dan kira-kira jika ada yang bertanya kapan PTMA siap mengundang kembali mahasiswa ke kampus ataupun menormalkan kehidupan kampus pasca pandemi, kira-kira kapan, Prof. Hairil? Ya, tentu semua orang itu berharap ya, jadi kalau pemerintah menyatakan bahwa pandemi COVID itu sebagai bencana nasional, ya itu menunjukkan memang beratnya masalah ini. Jadi dampak ekonomi dari COVID itu memang luar biasa.
Jadi karena itu PSBB itu mungkin diadakan relaksasi. Jadi artinya misalnya saja transportasi dibuka dan lain sebagainya. Walaupun barangkali para pengambil kebijakan di daerah itu agak kebingungan. Nah tadi Pak Gifari, sebagaimana saya sampaikan, saya sepakat dengan disampaikan oleh majalah The Economist tadi, bahwa memang yang paling cepat harus dibuka setelah kondisi ini reda, itu adalah sekolah dan perguruan tinggi. Mungkin sekolah diutamakan karena anak-anak kita ya, situasi psikologisnya lebih berbeda. Tapi saya kira perguruan tinggi lebih dari itu juga penting. Karena apa? Karena kita tahu sekarang ini yang namanya perguruan tinggi itu kan tidak hanya kuliah-kuliah gitu, tapi mereka juga melakukan praktikum-praktikum. Nah memang ada simulasi yang bisa dilakukan melalui video untuk praktikum, tapi itu kan simulasi, tidak senyatanya. Ya bayangkanlah Pak Gifari bisa membayangkan kalau orang dari Fakultas Kedokteran atau kita yang berasal biasa dengan barang-barang yang harus dipegang langsung, hanya pengalamannya hanya lewat video itu jauh berbeda dibandingkan dengan kenyataan. Jadi tentu kita sangat berharap. Nah di sisi yang lain saya kira sekarang ini kan ada semacam proyeksi. Jadi kapan COVID ini akan berakhir? Ya. Nah, jadi teman-teman terutama yang belajar statistik, belajar matematik, belajar IT, itu melakukan suatu simulasi-simulasi untuk menyatakan. Salah satu yang sekarang banyak dipakai itu simulasi bekerja sama, ada beberapa teman di Gajah Mada dari statistik dan matematik dengan ITB dan lain-lain, mungkin juga dari kampus-kampus di luar negeri seperti di Singapura itu dipakai sebagai. Nah dari kajian mereka itu kira-kira pertengahan Juni kalau kondisi kita itu tertata baik itu kita bisa mulai agak reda kan begitu gambarannya. Nah jadi saya kira pemerintah disampaikan oleh Pak Gifari, Pak Presiden akan memantau terus ya kondisi ini untuk kemudian melakukan relaksasi terhadap PSBB. Nah cuma kita di Yogyakarta ini malah hari ini saya membaca semacam dalam tanda petik ancaman dari Sultan. Kalau masyarakat tidak disiplin, kita malah di Jogja akan PSBB bukan relaksasi, dibalik. Jadi memang sangat bergantung kepada kondisi masyarakat. Tapi saya kira kita belajar dari kondisi itu. Jadi seperti yang telah berkali-kali diceritakan bahwa kita harus cuci tangan dengan sebaik-baiknya. Kalau keluar harus pakai masker. Kalau pulang itu juga cuci kembali dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira kalau itu bisa dilakukan dengan benar, ada social distancing, ada physical distancing, itu saya kira mudah-mudahan proyeksi yang dilakukan oleh teman-teman dengan modeling itu malah bisa lebih cepat. Nah karena itu saya membaca misalnya di Wuhan yang sebenarnya ya tempat aslinya COVID itu, pemerintah Cina itu akan melakukan tes seluruh penduduk kurang lebih 10 juta orang. Luar biasa. Jadi saya kira kita tidak akan mampu lah untuk melakukan itu karena akan sangat mahal sekali. Jadi saya kira yang bisa kita lakukan adalah memberikan pelajaran kepada masyarakat agar kita itu mengikuti pedoman-pedoman yang telah ditentukan oleh pemerintah. Baik, Prof. Nah, kalau itu dilakukan, mudah-mudahan kampus kita itu dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kembali dan mahasiswa itu bisa kuliah ya ke kampus lagi. Tapi tentu dengan tetap mempertahankan protokol yang katanya misalnya harus pakai masker, cuci tangan rajin dan sebagainya. Itu tetap dipertahankan. Baik, Prof. Fidel. Kita akan jawab pertanyaan WhatsApp yang masuk, Prof. Fidel, dari Pak Darmadi di Solo. Assalamualaikum Prof, mohon kiat pimpinan pusat agar alumni PTM bisa menjadi kader Muhammadiyah. Ini pertanyaan dari Pak Darmadi di Solo, Prof. Fidel. Bagaimana kiat bagaimana kiat agar alumni perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah bisa menjadi kader Muhammadiyah? Oh ya. Jadi insya Allah saya kira saya selalu menggunakan ungkapan begini. Muhammadiyah ini kan sekarang sudah berjalan pada abad kedua. Jadi saya kira kereta penghela
dari abad kedua Muhammadiyah itu tiada lain adalah perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu. Kenapa? Saya cuma mengambil analogi. Jadi analogi saya itu adalah siapa yang menghela ya peradaban modern itu tiada lain adalah perguruan tinggi yang berada ketika itu di Eropa Barat. Dialah yang menghela sampai kemudian kita berada di era seperti yang sekarang kita alami yang disebut dengan modern itu. Jadi dengan tridharmanya, dengan inovasi dan kerjasamanya. Jadi karena itu maka emang yang namanya ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, yang ada di dalam Al-Qur'an itu kerjasama ta'awun ya dalam hal takwa dan kebaikan. Karena kita menangani COVID itu dalam rangka takwa kita, bahwa ini itu bagian dari katakanlah ya takdir Allah yang harus kita selesaikan, tapi kita juga harus menyelesaikannya dengan cara-cara ketentuan Allah ya. Kita lakukan itu ta'awun 'alal taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan sebaliknya kita harus menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Jadi saya kira itu yang dilakukan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah dan berbagai macam komponen di lingkungan Muhammadiyah maupun komponen bangsa yang lain. Itu kerjasama yang kita lakukan. Karena itu maka Muhammadiyah membentuk MC3 yang salah satu backbone-nya dalam rangka menggerakkan dana itu adalah Lazismu. Kemudian juga melalui perguruan tinggi Muhammadiyah menyiapkan SDM-nya dan berbagai macam prasarananya, dan melalui TVmu itu untuk menyadarkan kepada masyarakat. Itu dalam rangka bentuk ta'awun yang luar biasa. Baik, terima kasih Prof. Hairil. Dan ini menjelang penerimaan mahasiswa baru, sebagaimana tadi Prof. Iril sudah singgung, bagaimana kira-kira strategi yang harus PTM dan PTA siapkan, Prof. Iril, di situasi pandemi ini? Karena tentu ekonomi melemah, kemudian juga mungkin juga banyak hal yang menjadi pertimbangan mahasiswa, terlebih juga ada banyak yang menyuarakan tentu proses adaptasi kuliah daring itu juga tidak mudah, dan banyak yang mengatakan tidak terlalu impact-nya ya bagi mahasiswa itu agak berbeda dengan kuliah tatap muka langsung. Nah, kira-kira kiat untuk strategi penerimaan mahasiswa baru di tahun ajaran mendatang untuk PTM PTA seperti apa, Prof. Iril? Iya, jadi tadi sudah kita diskusikan bersama. Pertama, ini bulan-bulan ke depan ini kan penerimaan mahasiswa baru. Ya. Tapi ketika kita diskusi dengan para pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, itu tidak hanya karena penerimaan mahasiswa baru, karena mahasiswa lama itu juga terdampak. Ya, beberapa yang orang tuanya kemudian tiba-tiba menjadi tidak bekerja lagi, atau hasil panennya tidak berhasil karena kena COVID ini ya, mungkin karena kurang dirawat dan lain-lain karena situasinya tidak menguntungkan ini. Nah, itu menjadi perhatian. Nah, karena itu maka mobilisasi dana terutama melalui Lazismu, melalui orang-orang yang punya kelebihan harta, itu menjadi sangat penting. Karena kita tahu juga bahwa pemerintah itu juga kesulitan dana juga. Jadi saya nggak tahu berapa ratus triliun digunakan untuk menangani COVID beserta dampaknya ini, termasuk misalnya untuk pemulihan ekonomi pemerintah menganggarkan kalau nggak salah 150 triliun. Ya. Dan untuk bantuan langsung tunai atau sejenis itu bansos, bantuan sosial itu berapa, saya tidak hafal berapa puluh triliun. Dan pemerintah itu tentu sebenarnya juga menghimbau masyarakat, terutama masyarakat yang mampu untuk bisa membantu. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita bisa memobilisasi dana untuk membantu adik-adik kita itu. Ya, tentu ini perlu penataan kembali, ya. Jadi penataan kembali. Karena itu beberapa perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah meminta kepada majelis agar melobi Kemendikbud gitu loh, untuk melakukan lobby-lobby gitu loh. Karena apa? Karena ini dampaknya luar biasa berat.
berat dan dalam. Ya, jadi kalau misalnya ada penurunan jumlah mahasiswa sampai dengan 50%, kita lihat ada beberapa informasi kan yang disampaikan oleh media massa. Misalnya di Yogyakarta ini beberapa perguruan tinggi swasta sudah angkat tangan, tidak bisa lagi menggaji para dosennya, karena mahasiswa nggak lagi bisa membayar gitu. Nah, jadi ini memang masalah berat Pak Gifari. Ini saya kira kita perlu memberikan perhatian. Itu sebabnya kita terus-menerus melakukan pemantauan terhadap perkembangan yang ada. Jadi kalau ini secepatnya berlalu, ya badainya mudah-mudahan penanganannya menjadi lebih mudah. Baik, Prof. Hairil, terima kasih. Dan kita sudah berada di penghujung acara. Mohon closing statement singkat dari Prof. Hairil terkait tema kita sore hari ini. Ya, jadi saya kira Allah itu mentakdirkan sesuatu kejadian itu kita yakin. Jadi terlepas dari analisis-analisis ilmiah, yang namanya COVID-19 itu bagian dari takdir dari kehidupan manusia. Jadi kita tahu bahwa di dalam ayat Al-Quran itu ada yang mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Itu diulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya beserta kesulitan itu akan ada kemudahan. Nah, kita yakin, ya kita sekarang sedang mencoba mencari dan mengalaminya, mempraktekannya, yang namanya yusronya itu apa? Ya. Jadi kemudahan-kemudahan di balik COVID-19 itu apa? Jadi misalnya kalau tadi kita telah bisa berhasil membuat rapid test, kita bisa membuat alat itu baju ya untuk itu PDP dan lain-lain gitu. Itu saya kira itu bagian dari hikmah dari ini. Jadi saya kira kita sangat yakin sebagai orang yang beriman, dan saya kira perguruan tinggi kita akan mengikuti hal-hal semacam ini juga, bahwa di balik kesulitan ini insya Allah kita akan menemukan hikmah, butir-butir hikmah, kemudahan yang akan kita gunakan sesudah pasca COVID-19. Baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita bersama. Amin. Baik, terima kasih Profesor Dr. Haji Hairil Anwar, Wakil Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Baik pemirsa TV-mu, kita optimis bahwasanya perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah bisa melewati tantangan pandemi COVID-19 ini dengan terus menguatkan peran sosialnya dalam tridharma perguruan tinggi yang dimilikinya. Baik, saya Gifari Yuristiadi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini undur diri. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.